Untuk apa mereka datang lagi? Untuk kedua kalinya Almera mendapati sosok Aisyah datang ke galeri menemui Hafif. Walaupun ia belum melihat secara pasti apakah sosok Aisyah benar-benar ada di dalam atau justru Attar. Namun plat mobil yang terparkir di halaman galeri adalah plat yang sama seperti beberapa waktu lalu Aisyah kenakan ketika bertandang di galeri milik Hafif. Almera tidak langsung masuk. Ia masih berada di dalam mobil yang jaraknya agak jauh dari keberadaan tempat tunggu di galeri. Tempat yang biasanya dipakai oleh Hafif untuk menerima para klien. Kali ini berbeda. Tamu yang bertandang di luar dari kepentingan jasa wedding Hafif. Sebab Aisyah sudah menikah. Juga tidak mungkin mereka menggunakan jasa dari Hafif. Sedangkan hubungan mereka sedang bermasalah. Apalagi yang Aisyah inginkan dari Mas Hafif. Benak Almera dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia benar-benar penasaran. Ingin tahu tujuan Aisyah. Bukankah aneh sekali untuk pertemuan pertama Almera masih bisa memaklumi. Mungkin kebetulan jika Aisyah benar-benar tidak mengetahui apa yang sudah terjadi antara dirinya dan Attar. Tapi untuk yang kedua kalinya, apakah yang akan ia tanyakan kepada sang suami? Almera meraih handphone di dalam tas, mencari kontak Hafif dan langsung melakukan panggilan kepada lelaki itu. Cukup lama ia menanti panggilan tersebut, justru terabaikan. Mungkin Hafif meninggalkan handphonenya di atas dan tidak mendengar panggilan masuk darinya. Panggilan berakhir tanpa jawaban. Almera justru mendapati pesan masuk dari Hafif yang menandakan bahwa lelaki itu tahu ada panggilan dari istrinya. Ada apa, Al? Maaf, Mas belum bisa angkat telepon. Sedang ada tamu di galeri. Perempuan itu menghela nafas panjang. Tanpa harus Hafif jelaskan pun, ia sudah tahu bahwa di galeri memang sedang ada tamu. Yang saat ini ingin Almera ketahui adalah siapa tamu itu. Apakah sosok Aisyah atau Attar? Ia segera membalas pesan dari Hafif yang sudah tidak berada dalam kolom percakapan. Siapa tamunya, Mas? Pesan telah terkirim. Almera berusaha sabar menanti balasan tersebut. Namun Hafif tidak kunjung membuka pesan darinya sampai akhirnya ia putus asa. Perempuan itu pun segera keluar dari mobil untuk melihat siapa yang bertandang ke galeri. Masih dengan jas dokter yang melekat di tubuh. Langkahnya dipercepat menuju galeri yang sudah menjadi rumah kedua baginya. Sebab rumah pertama adalah rumah milik orang tuanya. Sampai pintu terbuka, Almera kaget mendapati sosok Attar ada di sana. Untuk apa lelaki ini datang ke galeri? Bukan hanya Almera yang terkejut. Dua lelaki yang duduk di sofa itu pun mendapati reaksi serupa seperti Almera. Hafif segera bangun dari tempat duduk, menghampiri sang istri yang masih tegak di ambang pintu. Maaf Al, Mas nggak tahu kalau kamu sudah pulang dinas. Biasanya jam 5 sore. Attar langsung memalingkan tatapannya dari Almera. Ketika pandangan perempuan itu tidak beralih dari mantan pengantin lelaki miliknya. Ya, ini mantan, bukan pasangan. Kebetulan hari ini aku nggak dinas sampai sore, jadi langsung ke galeri. Kalau tamunya teman dekat Mas Hafif, aku harus balik ke rumah orang tua deh. Wajah Hafif langsung berubah tidak enak, namun juga tidak melarang. Nanti Mas jemput kamu ya, sahutnya setelah berada di sebelah Almera. Almera tidak mengangguk kepala. Ia langsung putar badan untuk meninggalkan dua lelaki yang terlibat perbincangan serius di dalam dan tidak bisa didengar olehnya. Belum lama mobil Almera berputar meninggalkan halaman galeri milik sang suami. Matanya menangkap dari kaca spion bahwa ada mobil baru datang. Menampilkan wajah yang sangat jelas. Sosok Aisyah yang merupakan istri dari Attar. Untuk apa lagi Aisyah datang ke galeri secara bersamaan? Apakah ada hal penting yang harus mereka selesaikan bertiga tanpa melibatkan dirinya? Almera merasa bahwa hal seperti ini menjadi tidak lazim. Karena mau bagaimanapun sebenarnya mereka saling terlibat satu sama lain. Baik dirinya, Attar, sang suami juga Aisyah. Kenapa?
karena sebelumnya ada rancangan keluarga untuk menjadikan Almira dan Atar sebagai pasangan suami istri. Pernikahan tersebut gagal, membuat Hafif justru pasang badan. Sepertinya menjadi salah satu hal yang bermasalah bagi Atar dan Aisyah. Tapi mengapa Almira tidak boleh ikut di sana? Juga mengapa Hafif membiarkan ia kembali di kediaman orang tuanya ketimbang diajak serta? Apakah lelaki itu masih tetap merasa tidak enak hati? Masih selalu mengorbankan dirinya untuk orang lain? Almira langsung mengambil handphone dan mengiriminya pesan pada sang suami. Berharap pesan itu langsung dibaca oleh Hafif, walaupun ia tidak begitu yakin. Aku baru lihat ada Aisyah datang ke galeri. Memangnya ada apa, Mas? Kenapa sampai Aisyah pun ikut dalam pertemuan kalian sore ini? 1 menit, 2 menit, Almira menunggu balasan. Ternyata pesannya tidak kunjung dibaca. Bisa dipastikan Hafif tidak fokus pada handphone yang berisi pesan baru dari sang istri. Perempuan itu mendesah nafas panjang, membenarkan posisi duduknya lalu memutar setir untuk terus melaju ke kediaman orang tuanya yang memang jaraknya cukup jauh dari galeri. Mereka ada apa sih? Perempuan itu masih dengan rasa penasaran yang mengisi kepala. Apa ada masalah serius di antara mereka bertiga? Kenapa aku nggak boleh ikut? Ah, gimana deh Mas Hafif, masa istrinya disuruh pulang ke rumah mertuanya? Kalau dia tersudutkan, setidaknya aku bisa pasang badan. Kalau seperti ini kan aku nggak tahu apa-apa. Mobil Almira terus bergerak menjauh dari galeri milik Hafif, sampai menembus jalanan yang cukup padat. Tak lama berselang, ada pesan masuk yang membuat perempuan tengah fokus menyetir meraih handphone di kursi sebelah. Pesannya sudah dibalas oleh sang suami. Tidak ada apa-apa, Al, hanya niat baik mereka untuk bertemu Mas di galeri. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa aku nggak boleh ikut di sana? Almira membahas dengan voice note agar nada bicaranya terbaca oleh Hafif, bahwa sebenarnya ia kesal bukan main diminta untuk pulang ke rumah orang tuanya ketimbang diajak duduk bersebelahan. Namun ia tersadar bahwa Hafif tidak mungkin membuka voice note itu. Ia sedang berhadapan dengan 2 orang tamu yang tak asing juga tak penting. Almira pun langsung mengetik pesan kembali untuk sang suami. Kenapa aku nggak boleh ada di sana? Mas justru menyuruhku pulang ke rumah Umi. Mas nggak minta kamu pulang ke rumah orang tua, Al. Mas minta kamu di sana sebentar. Nanti setelah mereka pulang, Mas janji akan jemput kamu. Tetap aja ini namanya Mas gak membiarkan istri sendiri tahu apa permasalahan kamu dengan Atar. Mas bukan tidak membiarkan kamu untuk ikut dalam masalah Mas. Tapi ini masalahnya berbeda, Almira. Mohon pengertiannya. Aku udah berusaha ngerti kamu loh. Dengan cara yang seperti ini sama aja aku gak punya peran sebagai pasangan kamu kan. Aisyah bisa ada di sana dan kenapa kamu izinkan Aisyah ikut dalam masalah kalian? Loh, Aisyah itu kan istrinya Atar. Gak mungkin Mas yang ngelarang Aisyah untuk datang ke galeri. Mas gak punya hak untuk itu. Iya deh yang paling benar. Almira meletakkan handphonenya kembali dengan rasa kesal yang semakin tak tertahan. Dokter Almira. Sesampainya di rumah orang tua, Almira langsung masuk ke kamar. Meskipun ada panggilan dari uminya untuk ikut menikmati cemilan ringan di teras rumah. Almira menolak, sebab dadanya terasa sesak bukan main. Sejak dari perjalanan sampai di kediaman orang tuanya, ia menahan diri agar tidak menangis. Namun akhirnya pecah di antara tumpukan bantal. Almira meluapkan rasa kekesalan yang bukan main. Tangisnya pecah walaupun tanpa suara. Punggungnya naik turun, guna menyeimbangi nafas yang tidak beraturan. Sampai ada sedikit kelegaan yang masuk ke dalam dada. Al, ketukan pintu kamar terdengar jelas. Suara saudara perempuannya yang terdengar di sana. Almira segera bangun, mengusap lelehan air mata yang membasahi pipi, memastikan diri bahwa ia tidak terlihat habis menangis. Almira, suara Ina terdengar kembali. Bahkan ketukan pintu lebih keras dari yang pertama. Perempuan di dalam kamar segera membuka pintu, guna menemui Ina yang sudah tidak sabar berdiri lama di sana. Apa sih, Mbak? Perempuan itu geleng-geleng kepala dibarengi dejakan sinis. Umi suruh kamu makan dulu, baru tidur. Aku nggak lapar, suaranya justru terdengar bergetar.
khas orang yang baru saja selesai menangis. "Kamu nangis, Al? Kenapa?" tanya Ina khawatir. "Enggak, aku capek aja, Mbak." "Bohong nih, ada apa? Cerita ke Mbak." "Enggak ada apa-apa kok." Almera menggelengkan kepala, guna meyakinkan kepada Ina bahwa ia baik-baik saja. Namun sosok perempuan yang berada di sebelah Almera tidak langsung mempercayai perkataan sang adik. "Berantem? Berantem sama siapa?" "Hafif lah, siapa lagi?" "Enggak." Kepalanya kembali digelengkan. "Terus kok nangis? Itu mata merah bekas tangis loh. Berantem kan?" Kali ini Almera diam, tidak menampik pertanyaan yang diulang kedua kalinya oleh Ina. Justru helaan nafas Almera bisa Ina rasakan sangat berat. "Kenapa sih, Al?" "Gak nyaman tinggal di galeri milik Hafif." Ina kembali mengulik permasalahan yang membuat sang adik menangis di dalam kamar. Ia pun mengajak Almera untuk masuk ke dalam, agar adiknya bisa bercerita tanpa merasa terbebani. "Enggak sih, Mbak. Fine aja kalau tinggal di galeri. Bukan itu masalahnya." Matanya menoleh ke arah Ina yang baru saja mendudukkan diri di tepi ranjang. "Jadi gimana? Coba deh cerita ke Mbak. Mana tahu Mbak punya solusi terbaik untuk kamu. Namanya juga pernikahan. Memang gak sepenuhnya kita bahagia terus. Apalagi antara kamu dengan Hafif itu kan belum punya progres yang benar-benar mengenal satu sama lain. Jadi wajar aja kalau di antara kalian suka ada pendapat yang berbeda. Aku baru banget balik dari rumah sakit. Mas gak tahu kalau hari ini aku dinas gak sampai sore. Sampai di galeri ada plat mobil punya Aisyah. Aku penasaran kenapa Aisyah datang ke galeri lagi. Karena yang pertama dia ke galeri hanya memastikan pernikahanku dengan Atar lalu. Aku masuk ke dalam dan ternyata yang datang Atar. Mereka kaget, aku juga kaget. Nah dari situlah yang bikin aku kesel. Mas Hafif justru minta aku pulang ke sini dulu, ketimbang ada sama mereka berdua. Setidaknya kan aku bisa pasang badan kalau suamiku tersudutkan. Ina menganggukkan kepala, setelah mendengar begitu rinci yang Almera ceritakan kepadanya. Bisa jadi karena Hafif orangnya enggak enakan. Makanya dia nggak mau kamu ada di sana sekalian. Dia pikir nanti bakal runyam. Ataupun takutnya ada hal yang di luar dari ketidaksanggupan kamu mendengar penuturan Atar ataupun Hafif. Aisyah ada di sana loh Mbak. Setelah aku pergi dari galeri, mobil Aisyah masuk ke dalam. Kan dia beda suami, Al. Nih Mbak, peran aku sebagai istri jadi nggak ada. Untuk apa Mas Hafif menganggap aku sebagai istri? Kalau permasalahan dia sendiri aja dia pendam, dan dia selesaikan tanpa harus melibatkan aku sama sekali. Loh, omongan kamu itu terlalu jauh, Al. Bisa jadi konteks masalahnya Hafif adalah dengan Atar sebagai sahabat, tidak melibatkan kamu sama sekali. Ah, mana mungkin, Mbak. Pasti aku terlibat di sana. Menurut Mbak sih, Hafif pikir dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus bawa kamu dulu. Kan kamu juga belum dengar setelah urusan mereka selesai. Hafif akan seperti apa menyampaikan hal yang sebenarnya kepada kamu. Dengan keadaan hanya kalian berdua di rumah. Jangan terlalu cepat membuat kesimpulan lah, Al. Pesan Ina kepada sang adik. Namun perempuan itu masih tetap tidak puas hati dengan ucapan Ina yang ternyata berpihak kepada sang suami. Mbak tuh gak ngerti banget perasaan aku gimana sekarang. Mas Hafif selalu sungkan, mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Aku kesal banget kalau ingat itu. Apa sih susahnya bawa aku untuk bantu dia? Tamunya Atar loh Mbak, walaupun aku udah lupa gimana gak sukanya sama dia. Tapi aku masih tetap merekam jahat dan sadisnya lelaki itu memperlakukan keluarga kita. Jangan sampai karena itu kamu dan Hafif jadi berantem beneran loh Al. Hafif kan orangnya memang begitu. Dia tidak ingin membuat kamu merasa pusing sendiri karena kamu juga udah capek di tempat kerja. Lalu harus mendengar perdebatan mereka. Pasti maksudnya baik, Al. Kalau memang ada yang ditutup-tutupi dari Hafif, kamu baru berhak mengingatkan dia untuk lebih bijaksana. Maka mau tidak mau Almera pun menyetujui ucapan Ina yang baru saja terlontarkan. Udahlah jangan diambil pusing mengenai Atar dan istrinya. Mbak percaya Hafif pasti bisa kok menangani masalah itu. Ina bangun dari ranjang.
Kamu juga harus percaya dengan suami sendiri. Ayo isi perut dulu, jangan sampai masalah kecil udah merusak mood kamu sebagai pengantin baru. Menurutku ini bukan masalah kecil, Mbak. Justru ini yang menjadi topik utama dan kesempatan aku kan. Kesempatan apa? Ina menoleh ke arah Almira. Kesempatan balas dendam. Al, dengar baik-baik. Kalau kamu ladeni Atar, sama aja kamu kalah. Udah, paling baik emang diam. Gak sepenuhnya kok diam itu kalah. Ada masanya Atar akan menyesal. Mbak yakin sekali. Kenapa? Kenapa Mbak yakin 100%? Kamu gak salah pilih suami. Pernikahanmu juga gak gagal. Yang rugi Atar. Mbak pastikan dia kehilangan banyak hal karena nekat mengagalkan pernikahan lalu. Jari jempol Ina mengacungkan ke arah sang adik. Almira kok dilawan? Gak bisa lah. Perempuan yang di sebelah Ina menguntai tawa lebar, sembari merangkul bahu saudara perempuannya. Langkah mereka menuju dapur untuk menyantap makanan yang sudah dimasak oleh Xenia, Umi mereka berdua.